Pelajaran yang ke-12, hawadits. Jadi hawadits ini membahas tentang kejadian-kejadian. Yang pertama, yakni Fisanatis salisati ing dalam tahun kang kaping 3 minal hijrati kang tetep saking hijrah zawaja nikahake sinten ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bintahu ing putrine rasul Umma Kulsumin yaiku Ummu Kulsum li Utsman bin Affan maring Utsman bin Affan ba'da ammatat ing dalem sakwuse yen to kapundhut sapa Ruqayyah tu Ruqayyah indahu nalikane dadi garwane Utsman. Wali hadza lan krana anggarwa putri lorone Rasul summiya diarani sapa Utsman Dzunnuraini ing Dzunnurain. Wa fiha lan ing dalam tahun kang kaping 3 tazawwaja anggarwa sinten Rasulullah alaihi salatu wassalam Hafsata ing Hafsah binta Umar bin al-Khattab binti Umar bin Khattab wa Zainab lan ing Zainab binta Khuzaimah al-Hilaliyata binti Khuzaimah Hilaliyah wa fiha lan ing dalam tahun kang kaping 3 wulidat dilahirake sapa Al-Hasan bin Aliyin Sayyidina Hasan bin Ali wa fiha lan ing dalam tahun kang kaping 3 khurrimat diharamake apa al-khamru arak takhriman kelawan diharamake qat'iyyan kang bangsa pesti lidharariha krana mudharate arak fil akli ing dalam akal wal jismi lan awak wal mali lan bondo. Wa kanat hale ana apa arak iku ghaira muharramatin ora diharamake apa arak fi awalil islami ing dalam kawitane Islam semma hurrimat mongko nuli diharamake apa arak tadrijan kelawan sithik-sithik li mahabbatil arabi krana senenge wong Arab laha maring arak wa sa'abati tarkiha lan angele ninggalake arak. Nah, jadi pelajaran yang ke-12 ini menjelaskan tentang beberapa kejadian yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Yang pertama yakni dalam tahun ketiga Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Nah, jadi Ruqayyah yang mana itu istri pertamanya Utsman dan merupakan putri dari Rasulullah telah meninggal. Jadi Utsman menikah dengan Ummu Kulsum setelah Ruqayyah meninggal. Jadi sebab Utsman bin Affan ini menikahi dua putri Rasulullah yakni Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Nah, sebab itu Utsman dijuluki dengan julukan Dzunnurain. Nah, Dzunnurain ini artinya orang yang mempunyai dua cahaya. Ya disebabkan itu tadi. Nah, sedangkan yang kedua yakni dalam tahun 3 Hijriah juga Rasulullah menikah dengan Hafsah, putri dari Sayyidina Umar bin Khattab. Dan
Zainab, putri dari Khuzaimah al-Hilaliyah. Jadi kondisi dari Hafsah dan Zainab ini ketika dinikahi oleh Rasulullah setelah suaminya itu meninggal dunia ketika dalam perang Badar. Sedangkan Zainab putri dari Khuzaimah al-Hilaliyah ini dinikahi oleh Rasulullah setelah suaminya meninggal dalam perang Uhud. Nah, yang menarik yakni ketika pada masa jahiliyah Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah ini dijuluki dengan julukan Ummul Masakin, yakni ibu dari orang-orang miskin. Kok bisa dijuluki seperti itu, bagaimana? Jadi Zainab ini mendapatkan julukan tersebut disebabkan ia sangat mengasihi dan mengasihani orang-orang miskin. Jadi wong-wong miskin ikut ditulung, pokoknya diopeni. Dia itu peduli dengan orang-orang miskin. Nah, terus ia akhirnya mendapat julukan Ummul Masakin. Sedangkan selanjutnya dalam tahun ketiga Hijriah juga Rasulullah mempunyai cucu, yakni Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan bin Ali mempunyai ibu bernama Fatimah binta Rasulullah. Terus selanjutnya yakni pada tahun yang ketiga juga arak diharamkan. Arak itu khamr diharamkan dengan syariat mutlak. Kenapa khamr itu diharamno? Sebab khamr merusak akal, badan, dan merusak ekonomi, mengakibatkan ekonomi menjadi tidak balance. Ya disebabkan jika ia peminum maka ia kekurangan tenaganya berkurang ketika akan bekerja dan menguras uang untuk selalu dibelikan minum. Selanjutnya, jadi arak itu mulai diharamkan ketika tahun 3 Hijriah. Nah, sebelum tahun ketiga Hijriah, nah, berarti pada masa permulaan Islam, arak itu belum diharamkan. Nah, terus selanjutnya, dalam tahun-tahun selanjutnya, arak diharamkan sedikit demi sedikit. Nah, kenapa kok ora diharamkan secara langsung ketika sebelum tahun ketiga Hijriah? Sebab orang-orang Arab ketika masa itu sangat menyukai minuman arak dan sangat sulit untuk meninggalkan kebiasaannya minum. Jadi ayat yang berkaitan dengan arak, mengharamkan arak, itu turun ketika tahun ketiga Hijriah. Yakni firman-Nya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi dalil tentang firman Allah yang mengharamkan arak terdapat dalam firman tersebut.
Kemudian terdapat juga firman selanjutnya, yakni ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma naqulun. Jadi terdapat dua firman yang menyatakan bahwasanya arak menjadi haram secara mutlak. Nah, sampai di sini dapat dipahami? Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.